Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah ad-din nasihah ad-din nasihah. Ayoul akhwat jamaah talim rahimakumullah. Alhamdulillah bil alamin, segala pujian marilah kita turunkan ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat kesehatan, ya, sehingga kita pada siang hari ini kembali diizinkan untuk hadir dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyimak satu potongan ceramah yang disampaikan oleh salah seorang syekh dari Syam, dari Suriah. Jadi pusat-pusat keislaman kaum muslimin ini diantaranya adalah Syam, Suriah. Selain Mekah, Madinah, kemudian Al-Azhar, Mesir, nah Syam, Yaman. Jadi sangat banyak ulama-ulama yang lahir dari tanah Syam ini. Nah, dalam ceramah itu seorang saya itu menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penggali kubur. Dia didatangi oleh seorang wanita untuk minta digalikan kubur, lubang kubur. Setelah selesai, maka didatangkanlah satu jenazah, lalu dikuburkan. Nah, dalam proses penguburan itu, sang penggali kubur ini ditampakkan oleh Subhanahu wa taala satu gambaran sangat indah, gambaran jannah. Dan dia sembunyikan itu. Ya, dia sembunyikan. Ketika dia menguburkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan gambaran jannah kepada penggali kubur ini. Kemudian selesai. Nah, beberapa waktu kemudian ibu ini datang lagi, meminta lagi untuk digalikan liang kubur lagi. Digalikan, selesai, didatangkan jenazahnya, dimasukkan ke dalam liang kubur itu, dan kembali Allah Subhanahu wa taala menampakkan gambaran jannah itu kepada penggali kubur ini. Sehingga setelah selesai, tidak tahan, penggali kubur ini bertanya kepada wanita yang meminta digalikan liang kubur itu. Saya ingin bertanya, siapa sebenarnya yang aku kuburkan ini dan yang dulu aku kuburkan itu? Maka wanita itu mengatakan, yang dulu, yang pertama itu, yang dikuburkan di sini itu adalah anakku. Dia adalah pencari ilmu. Ya, dia adalah pencari ilmu. Kemudian yang kedua ini anakku juga. Dia bukan pencari ilmu, tapi dialah yang memenuhi kebutuhan anakku yang mencari ilmu itu. Jadi biayanya ditanggung oleh anakku yang meninggal barusan ini. Kata penggali kubur itu, ya, dengarlah wahai ibu, ketahuilah wahai ibu bahwa ketika aku menguburkan dua putramu itu, Allah Subhanahu wa taala menampakkan gambaran jannah itu kepadaku. Maka ketika setelah itu si penggali kubur ini berhenti jadi penggali kubur, kemudian dia menjadi seorang tulab, seorang pencari ilmu. Karena dia tahu, oh ternyata orang yang hadir, orang yang mencari ilmu itu Allah muliakan seperti itu. Bahkan ketika dia menguburkannya, Allah tampakkan gambaran jannah itu kepada dia ketika menguburkan seorang pencari ilmu itu. Ya. Dan ketika itu umurnya sudah 40-50 tahun. Dia belajar dengan semangat dan masih sempat juga jadi ulama. Ya. Masih sempat jadi ulama. Nah, para sekalian, ini adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah tampakkan kepada kita. Bahwa proses mencari ilmu, menghadiri kajian itu adalah satu hal yang mulia. Yang mudah-mudahan dengan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salam dan salam semoga tetap limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Para sekalian, materi saya beri judul mempersiapkan akhwat sebagai daiyah. Ya, mungkin ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Mungkin harus selesai dalam 2 pertemuan. Karena ada beberapa pembahasan. Apa saja nanti persiapan para akhwat untuk menjadi daiyah? Nanti ada persiapan ruhiyah, ada persiapan sakofah, intelektual, ada persiapan fisik, dan juga ada persiapan materi. 4 itu. Nah, mungkin pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas 1 saja dulu, ya. Persiapan, ya, penyiapan spiritual, penyiapan ruhiyahnya. Jadi kalau para akhwat ini ingin menjadi daiyah, maka ada 1 persiapan yang harus dilewati, yaitu persiapan ruhiyah, persiapan spiritual. Nah, apa saja ini yang akan kita pelajari, mudah-mudahan untuk yang 1 ini selesai pada pertemuan kali ini, ya. Selesai pada pertemuan kali ini. Para akhwat sekalian, ada sebuah ayat, ya, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak suka ternyata dengan sikapnya Bani Israel. Bani Israel itu, ya, karakternya adalah suka nyuruh orang berbuat kebaikan, suka melarang orang dari berbuat kemungkaran, tapi mereka sendiri melakukan kemungkaran yang mereka larang dan tidak mengerjakan kebaikan yang mereka suruh itu. Jadi meskipun ayat ini awalnya ditujukan kepada Bani Israel, ya, tetapi juga berlaku untuk kita. Jadi Allah tidak suka, ya, kita ini pintar ngomong, ngajak orang berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Melarang orang berbuat buruk, tapi kita justru melakukan apa yang kita larang itu. Nah, maka perlu persiapan. Untuk menjadi daiyah itu membutuhkan persiapan. Nah, yang pertama tadi adalah persiapan ruhiyah. Ya, persiapan ruhiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi di usia 40 tahun. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, Al-Alaq 1-5. Kemudian turun lagi, ya, surat Al-Mudaththir. Lalu turun lagi surat Al-Muzammil. Nah, surat Al-Muzammil ini adalah surat yang diturunkan untuk menjadi bekal dakwahnya Rasulullah. Jadi karena perjalanan dakwah ilallah itu akan sangat berat, maka Allah Subhanahu wa taala membekali Rasulullah itu dengan surat Al-Muzammil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wartil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan sadad, seterusnya itu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang berselimut. Karena ketika itu Rasulullah sedang berselimut, ya, maka datang malaikat Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu untuk sholat malam kecuali sedikit saja. Nisfahu, setengahnya, atau kurang dari setengahnya, atau lebih dari setengahnya. Kemudian waratil Qur'ana tartila. Nah, di sini para sekalian ada dua bekal. Jadi ketika ingin menjadi daiyah, ketika Rasul dekat jadi nabi itu, ya, ada 2 bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surat Al-Muzammil ini. Pertama apa? Qiyamul lail. Qumil laila.
bangunlah kamu pada malam hari, sholatlah kamu pada malam hari. Kemudian apa lagi? Warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Maka dua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari seorang aktivis dakwah. Nggak mungkin. Ya. Qiyamul Lail dan baca Quran itu tidak mungkin dipisahkan dari seorang aktivis dakwah. Rasul dulu itu bekal awalnya ini. Yang Allah berikan sebagai bekal supaya beliau kuat untuk memikul dakwah Islam di awal itu adalah perintah sholat malam dan perintah membaca Al-Quran. Ya, perintah membaca Al-Quran. Nah ini, ya, itu apa? Supaya apa? Supaya ruhiyahnya Rasul itu kuat. Kita tidak mungkin bisa istiqomah. Kita tidak mungkin bisa mengajak orang. Kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang untuk mereka mau ya bersama-sama mengaji, mau bersama-sama taklim seperti ini, mau bersama-sama iqamatuddin. Kalau ruhiyah kita ini kropos. Ya. Kalau ruhiyah kita ini kropos. Nah, maka tadi diperkuat dengan itu. Nah, maka jamaahkumullah, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus dimiliki oleh para akhwat itu supaya ruh mereka siap menjadi seorang da'iyah? Karena ada kalimat nahnu du'at. Kita ini adalah du'at. Qabla syai', sebelum apapun itu. Silahkan nanti antum jadi pengusaha, punya usaha di pasar sana, silahkan. Tapi Anda da'iyah. Nanti jadi guru, silahkan. Tapi Anda juga adalah da'iyah. Nanti Anda ini ibu rumah tangga, silahkan. Tapi Anda juga da'iyah. Mau jadi apa lagi? Jadi pengusaha, jadi dokter, silahkan jadi dokter. Tapi Anda juga adalah seorang da'iyah. Karena menjadi seorang da'iyah itu satu keadaan yang sangat-sangat hebat. Sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar itu, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dalam kalimat lain dikatakan, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada semua yang disinari oleh matahari. Artinya dunia dan seisinya. Maka tidak mungkin peran da'iyah itu bisa dipikul oleh orang yang ruhiyahnya kropos. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, maka ini perlu memiliki orang-orang yang para dai itu perlu memiliki ruhiyah yang mantap. Nah, bagaimana cara mendapatkan ruh yang mantap itu? Nah, yang pertama, memiliki kejelasan loyalitas. Ya, memiliki kejelasan loyalitas. Loyalitas itu diistilahkan dengan al-wala. Ada istilah al-wala wal bara'. Cinta dan benci, loyalitas dan anti loyalitas. Jadi kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini proklamasi kita, ini syahadat kita. Nah, persaksian itu ada bukan risikonya ya. Jadi ada sesuatu yang perlu dibuktikan ketika kita mengatakan syahadat itu. Nah, di antaranya adalah al-wala wal bara' itu. Loyalitas kita itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Wala kita itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begini, kita harus ngepaskan ya, dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, apa saja yang Rasulullah SAW cintai, kita pun harus mencintainya.
Jadi orang, perbuatan apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus mencintainya. Itu loyalitas, itu wala. Tapi perbuatan apapun dan orang siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus membencinya. Itu al-wala wal-bara. Itu cinta dan benci karena Allah. Jadi kita cintanya itu, kita loyalnya itu karena Allah dan Rasulnya. Apapun itu, perbuatan apapun itu, siapapun itu. Ketika Allah dan Rasulnya mencintainya, maka kita harus mencintainya. Perbuatan apapun itu, siapapun orangnya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus membencinya. Itulah konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, selama orang-orang itu masih muslim, masih Islam agamanya, sholatnya masih ke kiblat seperti sholatnya kita, maka mereka itu adalah saudara kita. Saudara, jangan kita kotak-kotak itu. Ya. Hari ini ada, para kawan sekalian, karena berbeda pengajian, itu jadinya kebencian. Jadi bencinya itu, musuhannya itu kepada sama muslim yang hanya beda organisasi, beda kelompok pengajian. Ini salah. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka, sesama orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita memiliki loyalitas yang jelas, memiliki kecintaan yang jelas. Kecintaan kita itu kepada sesama kaum muslimin. Ya, kepada sama kaum muslimin. Hari ini auzubillahi min dzalik, banyak remaja putri yang idolanya siapa? Idolanya itu adalah artis-artis Korea. Saya akan sebutkan supaya kita jijik mengidolakan mereka itu. Apa kalimatnya? Mana mungkin seorang muslimah, apalagi yang taklim, mengidolakan seorang laki-laki kafir yang nggak bersunat, nggak khitan. Kalau masih mau mengelulukan mereka, histeris ketika mereka turun dari pesawat di bandara. Sunan aja enggak, ngerti najis aja tidak. Kepada orang-orang kafir gini, kita ngefans. Nah, di sini jelasnya loyalitas kita. Mereka itu orang kafir, mereka itu. Nah, loyalitas kita, kecintaan kita, kalau mencari idola itu adalah Rasulullah SAW. Tapi tidak akan pernah muncul kecintaan kepada Rasulullah SAW itu kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah. Nggak kenal, kita nggak punya alasan untuk mencintai Rasulullah itu. Kenapa nggak kenal? Gambarannya nggak ada. Maka perlu ngaji sirah, membaca sejarah Nabi itu. Sehingga kita bisa muncul kecintaan. Masya Allah, ternyata beliau begini, ternyata beliau begini, ternyata beliau begini. Nah, memiliki kejelasan loyalitas ini. Jadi kita itu kalau mau berpihak, berpihak kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau memusuhi itu, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Jangan justru mengidolakan orang-orang yang dibenci oleh dan Rasulnya. Ya, kalau kita berbuat baik itu berbeda dengan cinta loh. Kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada orang kafir, tetap dituntut. Tapi tidak ada loyalitas kita kepada mereka, tidak ada keberpihakan kita kepada mereka. Kalau berbuat baik, iya. Untuk berbuat baik itu tidak harus nunggu dia itu muslim. Orang kafir pun, ya kalau mereka membutuhkan bantuan, tetap kita bantu. Tetap kita bermanis wajah kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita. Tapi untuk dijadikan idola, no. Tidak. Kita punya laki-laki yang kita jadikan idola. Menyelamat kita dunia dan akhirat kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55.
innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, pelindungmu itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka itu rukuk kepada Allah. Jadi kalau mau berpihak kepada ini, kalau mau memberikan keberpihakan kepada ini, kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan mereka rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapapun orangnya, sukunya apa saja, suku bangsanya apa saja, ketika mereka beriman, menunaikan sholat, membayar zakat, itulah saudara kita. Apapun warna kulitnya, rambutnya lurus ataupun keriting, pertimbangannya adalah akidahnya. Mereka beriman kepada Allah, mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, itulah saudara kita. Meskipun dia ganteng sekali, tapi dia kafir, menjadi musuh Allah, kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang seperti ini. Lucu nanti kalau ada seorang da'iyah, dia murabiyah, dia ustazah, tetapi ternyata ketika ada konflik Arab dan Israel, dia membela Israel. Kalau di media maya, di medsos, ini sedang rame. Ada video yang dibuat oleh satu kantor berita dari Jerman. Mereka ini sedang mengutik-utik tentang jilbab. Jadi anak-anak kita itu yang kecil-kecil, yang sekarang kita biasakan berjilbab, itu dikritik oleh mereka. Ini anak-anak ini tidak diberikan kebebasan untuk menentukan hak mereka sendiri. Sudah dipaksa untuk berjilbab dari kecil. Mereka ingin mengutik-ngutik seperti itu. Padahal dulu kami laki-laki itu ketika bersunat itu nggak pernah ditanya dulu mau sunat apa enggak, dipotong saja. Ini berjilbab pun itu kata mereka ini pemaksaan, ini melanggar HAM. Coba, ketika ada ibu-ibu ya membiasakan anak yang masih TK, SD untuk berjilbab, katanya itu melanggar hak asasi manusia. Karena telah memaksa anak. Ya, antum dulu ketika masih kecil dulu kan dipasangin popok kan dipaksa sama orang tuanya. Nah, seperti itu. Itulah pola pandangnya orang kafir itu seperti itu. Kalau kita yang ngaji, jelas ini sesat, sudah jelas ini. Tapi kalau ada seorang ustazah yang tidak punya loyalitas, mungkin dia akan mendukung itu. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang agamanya Islam yang setuju dengan pola pikir yang seperti itu. Mestinya anak itu dibiarkan memilih mau pakai jilbab atau tidak. Itu maunya mereka seperti itu. Jadi kalau dari kecil anak-anak sudah diarahkan pakai jilbab, itu melanggar hak asasi si anak itu. Yang mestinya mereka itu kalau berjilbab itu harus dengan kesadaran sendiri, jangan dipaksa. Kan seolah-olah bagus, seolah-olah, tapi sesat. Nah, tapi sesat. Nah, jadi para sekalian, kita mesti memiliki loyalitas yang jelas. Loyalitas kita, kecintaan kita, keberpihakan kita itu kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Meskipun itu asing nanti di tengah masyarakat. Meskipun asing, nggak apa-apa. Tapi kesanalah kita berpegang. Kesanalah kita berpihak. Ya, kesanalah kita berpihak. Itu yang pertama. Ya, jadi untuk menjadi seorang daiyah harus memiliki kejelasan loyalitas, kejelasan keberpihakan, kejelasan kecintaannya. Kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman tadi yang mengerjakan sholat, membayar zakat tadi itu. Nah, yang kedua sekarang yang harus dimiliki ya oleh seorang muslimah dalam rangka pembinaan ruhiyahnya, kesiapan ruhiyahnya menjadi daiyah,
menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Saya ingatkan, sekarang Anda ini sudah taklim. Pakaian pun sudah berbeda dengan yang lain. Anda sudah menutup aurat dengan berusaha sempurna mungkin. Maka Anda akan mulai menjadi sorotan di rumah, di tetangga, di masyarakat secara umum. Sesuatu yang bagi orang lain itu biasa, boleh, tapi jika Anda melakukannya, itu bisa menjadi fitnah. Seorang gadis, remaja putri, ya, memakai celana pensil, kemudian bajunya ketat, dandanannya menor, lalu minum es sambil jalan pakai tangan kiri. Orang nggak akan ada yang protes. Tapi jika Anda yang melakukannya, orang akan protes itu. Katanya ngaji, pakai jilbab lebar, tapi begitu. Makanya memang tidak harus nunggu menjadi baik untuk pakai jilbab. Justru dengan pakai jilbab itulah Anda akan memperbaiki diri. Karena kalau begini nggak pantas dong awak jilbaban, awak cadaran begini. Itu akan menjadi apa? Memacu Anda, memacu kita untuk menjadi lebih baik. Dan buah dari ilmu itu adalah akhlak. Buah dari ilmu itu yang dirasakan oleh orang banyak, oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu, oleh adik, kakak kita, dari taklim kita itu adalah perubahan akhlak kita. Saya sering tekankan ini kepada di dalam majelis-majelis. Kalau antum sholat malam, antuna sholat malam, itu bapak itu tidak akan merasakan nikmatnya tangisan antum di tengah sholat itu. Begitu juga ketika kalian puasa sunnah. Ibu kita tidak akan merasakan nikmatnya ketika kita berbuka puasa. Kita yang merasakan nikmatnya zahabad dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, kita minum segar sekali. Ibu kita gak akan merasakannya. Kita khatam 30 juz dalam 3 bulan, orang tua kita gak merasakannya secara langsung. Tapi jika kita berakhlak yang baik kepada mereka dengan tutur kata yang lebih lembut, dengan ketaatan yang lebih lagi, itu yang mereka rasakan langsung. Dulu saya punya kawan, awal taklim itu bapaknya nggak setuju bapaknya. Marah dia kalau ketahuan anaknya itu ngaji. Tapi si kawan ini menunjukkan akhlak yang baik kepada dalam keluarganya. Waktu dia sudah bekerja waktu itu, ketika adiknya mau sekolah dan bapaknya nggak punya duit untuk daftarkan, kawan ini yang melunasi semuanya, membereskan semuanya. Bapak tenang saja, itu urusan saya. Urusan daftar sekolahnya adik ini urusan saya, bapak tenang saja. Bapak kerja di sawah, beres. Ada masalah lain lagi, kawan ini yang membereskannya lagi. Sehingga bapaknya lama-lama mikir, loh, anak ini setelah mengaji ini bertambah bertanggung jawab. Ya lama-lama bapaknya senang. Bahkan akhirnya apa? Oleh bapaknya itu dibelikan motor si anak ini. Nih, motor untuk kamu ngaji. Sampai seperti itu. Nah, sekali lagi, ini untuk menjadi seorang daiyah itu kita perlu menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Ya. Semua orang itu akan senang dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Hatta dia orang kafir pun, kalau akhlaknya baik kepada sama manusia, maka orang lain pun akan senang. Siapapun itu. Kalau kata Umam itu, akhlak itu adalah bunga diri. Seperti kita ini bawa kembang, bawa bunga gitu. Nah, kembang kita ini bagus apa jelek, indah atau buruk? Nah, itu yang dilihat orang itu adalah kebagusan akhlaknya itu. Maka kita tidak mungkin akan menjadi daiyah, akan mampu ngajak orang untuk mau berbuat baik bareng-bareng bersama kita kalau akhlak kita buruk. Kalau akhlak kita buruk, lalu ngajak-ngajak ngaji, apa kata mereka? Daripada ikut ngaji,
jadi orang kayak kamu, mending nggak ngaji saja. Kan parah kalau sampai begitu. Tapi kalau mereka ngajak, ya kita baik, kita ngajak, ya nanti ibunya bilang, "Mbok ya kamu ngaji loh bareng si Anu itu." Ya. Tuh lihat tuh dia setelah ngaji tuh orangnya jadi begini, kan enak. Bahkan dulu ada seorang santriwati yang dia pengabdian di satu sekolah. Dan wali murid itu senang betul dengan dia ini. Anak-anak juga senang dengan dia, padahal dia pengabdian. Akhirnya apa? Anak-anak itu ya diarahkan oleh orang tua itu ke pondoknya si akhwat ini. Kamu mondok ke sana supaya kamu bisa ya seperti Ammah Fulanah itu. Jadi orang tua jadi senang gitu. Kenapa? Karena akhwatnya ini bagus sekali, akhlaknya bagus. Dan mereka ingin anaknya seperti akhwat yang ini, kemana belajar, kemana mondoknya? Oh, ke pondok Anu. Maka berbondong-bondong. Ya, mereka di kampung itu menyekolahkan anaknya ke pondoknya si akhwat. Kenapa? Karena bisa menunjukkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sebagai pemilik budi pekerti yang agung. Dan kita ini kan menjadi umatnya Rasulullah, kita ini mengaku umatnya Rasulullah. Maka kita perlu meniru adab akhlaknya Rasulullah SAW ini. Kalau kita membuka kitab Minhajul Muslim itu disebutkan ada orang-orang itu yang nanti akan dekat dengan Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya meskipun ibadahnya lemah. Tapi karena akhlaknya bagus, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, maka yang paling dulu harus mempraktekkan akhlak yang baik adalah para da'inya, adalah para da'iyahnya. Untuk menjadi da'iyah itu tidak harus jadi penceramah. Cukup Anda taklim, pulang ke rumah masing-masing, tunjukkan akhlak yang baik, itu sudah menjadi da'iyah. Karena untuk menjadi penceramah nggak semuanya mampu. Ya, menjadi penceramah itu pertama ya dia berusaha sungguh-sungguh, kemudian juga bakat-bakatan juga. Walaupun masalah kemampuan itu bisa diasah, tapi kalau dari awal sudah punya bakat akan lebih mudah lagi. Para sekalian, mari kita simak ya sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang kita bacain artinya. Pada hari kiamat kelak didatangkan seseorang lalu dicampakkan ke dalam neraka. Maka keluarlah ususnya dan berputar-putar. Lempar ke neraka, ususnya terburai. Dan dia berputar-putar mengelilingi ususnya itu. Seperti seekor keledai yang mengitari batu kisaran. Para penghuni neraka mendatangi dan berkata, "Hai Fulan, ada apa gerangan? Bukankah engkau yang menyuruh kami berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar?" Maka dia menjawab, "Benar. Akulah yang pernah menyuruh kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik. Tapi akulah yang meninggalkannya. Aku yang menyuruh, aku meninggalkannya. Aku juga pernah melarang kalian berbuat buruk, tapi aku malah mengerjakannya." Ini ada istilah apa? Jarkoni. Iso ngajar, nggak iso ngelakoni. Nah, ini orang ini walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, dia da'iyah, ini dilempar dalam neraka, usus terburai, dan dia berkeliling-keliling itu. Mengelilingi usus yang terburai itu. Kenapa? Karena tidak menunjukkan akhlak yang baik. Saya tambahkan lagi para sekalian, bahwa Nabi kan bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Ya, kata para sahabat, orang yang nggak punya harta dan tidak punya sesuatu untuk dijual, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu.
Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dari kiamat nanti dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala hajinya. Tetapi dia pernah ketika di dunia, dia mencela si fulan. Dia pernah memukul si fulan. Dia pernah mencemarkan kehormatan si fulan. Nah, maka amal-amal solehnya itu akan dipindahkan, ditransfer kepada orang yang pernah dia zolimi itu. Dan kalau kezolimannya itu masih banyak dan amalnya habis, maka dosa orang yang dia zolimi itu akan ditimpakan kepada orang ini. Bahasa gampangnya gimana? Para sekalian, ketika kita sudah beramal soleh, menutup aurat, sholat 5 waktu, taklim, sholat sunnah, sholat malam, baca Quran, ngajar ngaji. Itu semua amal soleh. Tetapi amal soleh itu harus dikawal dengan akhlak yang baik. Kita sudah beramal soleh, tapi akhlak kita buruk, menzolimi banyak orang, maka nanti yang menikmati amal soleh kita itu bukan kita, tapi orang yang kita zolimi dengan akhlak yang buruk itu. Maka meskipun kita yang beramal soleh di dunia ini ikhlas, ittiba'ur rasul, tapi nanti yang panen, yang menikmatinya bukan kita, tapi orang-orang yang dizolimi, yang orang-orang yang kita zolimi itu. Kalau kita tidak menjaga akhlak kita ketika di dunia, kita berlaku zolim kepada orang lain. Kita sudah mengumpulkan amal soleh yang banyak, tapi nanti ternyata akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi ketika di dunia. Kalau amal soleh kita sudah habis, kezoliman kita banyak kita banyak menghibah orang, ratusan orang kita hibah, maka amal soleh kita bagi kepada mereka yang pernah kita hibah itu. Sampai mungkin habis. Ternyata dosa zolim kita masih banyak. Nah, maka dosa orang yang pernah kita zolim itu akan dibebankan kepada kita. Nah, itulah orang yang bangkrut. Ya, itulah orang yang bangkrut. Nah, 2 ya. Pertama tadi kejelasan loyalitas, kemudian yang kedua memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, ya, supaya menjadi akhwat da'iyah dari sisi ruhiyahnya adalah sholat malam, ya, sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Nah, tadi itu Nabi saja di awal-awal dakwahnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qumil laila, bangunlah kamu pada malam hari. Maka ini nggak mungkin bisa istiqomah para sekalian. Kita tidak mungkin bisa istiqomah di jalan ini, jalan dakwah ini, kalau kita tidak membiasakan diri untuk qiyamul lail. Nggak usah bangun jam 1:30 malam, nggak usah lah, nggak harus begitu. 2:30 nggak. Bangun saja setengah jam, ya, setengah jam atau 45 menit sebelum azan subuh. Ya, setengah jam atau 45 menit sebelum azan subuh. Mas sempat itu? Sempat wudu, ya, sempat sholat tahajud, ya, sempat pula sholat witir, zikir sambil nunggu azan subuh. Masih sempat itu. Masih dapat banyak itu. Kalau sudah selesai semua, bisa sambil baca Quran, sambil nunggu azan subuh. Jadi, para wasit sekalian, sholat malam itu merupakan da'abus sholihin, kebiasaannya orang-orang solih, orang-orang solihah, wanita-wanita solihah zaman dulu. Jadi tidak ada orang-orang solih itu yang tidak membiasakan sholat malam. Karena apa? Karena itu bekal untuk bisa menanggung beban dakwah yang berat. Dakwah itu kan nggak selalu kita diterima orang, kadang kita dicaci orang. Rasulullah SAW yang akhlaknya baik, bagus seperti itu, ketika membawa Islam pun masih dimusuhi. Ya, masih dimusuhi oleh orang lain.
Kita ini tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nah, jadi ada hambatan-hambatan, ada celaan, ada cacian, ya, ada gremengan di belakang orang. Nah, kita tidak akan mungkin bisa menghadapi itu semua jika tadi ruhiyah kita kropos. Nah, di antara untuk menguatkannya adalah kita mengerjakan sholat malam. Ya, mengerjakan sholat malam. Maka Allah perintahkan, wa minal laili, dan pada sebagian malam itu fatahajjat bihi, ya, bertahajudlah kamu nafilatalak, sebagai tambahan bagimu, asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji dengan sholat malam kita itu. Dibiasakan dari sekarang, nggak usah nunggu jadi mbah-mbah dulu baru qiyamul lail. Dari sekarang masih cantik, masih seger, Masya Allah, kalau ada seorang akhwat biasa sholat malam, indah sekali. Beruntung nanti suaminya itu kalau yang seperti itu. Dibiasakan sekarang. Kalau yang sudah biasa ditambah lagi dosisnya. Karena lagi tidak ada orang saleh pun semenjak zaman dulu sampai sekarang yang mereka tidak membiasakan qiyamul lail. Kalau kita membaca kisah-kisah masa lalu, itu ada seorang istri, dia sudah menikah dengan suaminya saleh, ya, kalau sudah malam itu dia berhias sama kepada suaminya, ya, ada kebutuhan nggak dengan istrinya setelah berhias itu? Kata suaminya tidak. Nah, kalau tidak, maka si istri langsung, ya, pakai mukenanya dia sholat malam. Kalau suaminya butuh, maka dia melayani suaminya. Begitu kehidupan wanita sholihah pada masa yang lalu. Jadi perlu untuk mendapatkan ruhiyah yang kuat itu, perlu juga membiasakan sholat malam. Selanjutnya adalah tilawatul Quran. Tilawah Al-Quran, membaca Quran. Dan itu Allah mengatakan waratilil Qur'ana tartila. Satu paket dengan qiyamul lail dalam surat Al-Muzammil itu. Maka bacalah Quran itu dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Karena sungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Sampai ada seorang ahli hikmah mengatakan begini, para sekalian, kalau kita ingin memiliki perkataan yang berbobot, kalau kita ngajak orang itu mau, kalau kita merintah anak langsung taat, kalau kita minta kepada suami langsung memenuhi kebutuhan kita, apalagi perkataan yang berbobot. Nah, untuk mendapatkan perkataan yang berbobot, perkataan yang berat itu, maka salah satu caranya adalah dengan banyak membaca Quran. Seringkali lewat sekalian, kita mendengar ceramah para ustadz, materinya sama, tapi ternyata di hati itu berbeda. Yang ini lebih kerasa. Kalau beliau menyampaikan itu lebih masuk ke dalam hati. Padahal materinya sama. Nah, itulah yang namanya qaulan sakila itu. Itulah namanya perkataan berbobot itu. Pemateri yang sama, ayatnya sama, hadisnya sama, disampaikan oleh dua orang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Nah, itu qaulan sakila. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, dengan tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Dengan tartil. Mahrotnya benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar. Nah, maka kemarin itu, ya, di antara kita ada yang ikut pelajaran tahsin itu. Yang kemarin ada tasihnya. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca Quran dengan tartil. Meskipun mungkin tidak ngajar ngaji. Oh, aku nggak ngajar ngaji kok. Aku ngajar TPA kok. Ngapain aku ikut tahsin? Tidak. Meskipun nggak ngajar ngaji, ya, tetap kita harus memperbaiki bacaan Quran kita. Supaya bacaan Quran kita sebagaimana ketika Jibril membacakan kepada Rasulullah. Tidak ada kesalahan makna. Nah, tadi apalagi kalau kita banyak membacanya, itu akan membuat ucapan kita ini berbobot, ya, di hadapan manusia.
Bukan kita ngomong langsung hilang, nggak ada bekasnya pada orang lain. Nah, apalagi tadi mau jadi daiyah, ngajak orang. Kalau ucapan kita berbobot karena banyak membaca Quran, ketika kita ngajak itu langsung sampai ke hati orang itu. Dan dia langsung tertarik untuk mengikuti ajakan kita. Tapi kalau omong kita nggak berbobot, ya sudah, hilang saja. Mungkin ada orang tua kita yang belum taat, sholatnya masih bolong-bolong. Nah, kita ajak mereka ngobrol. Kalau ucapan kita berbobot, langsung kena di hati mereka. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak berbobot ucapannya, tadi, ya, kita berbicara langsung hilang ditelan angin. Nah, ini bekal selanjutnya. Supaya ruh kita itu mantap, ya, kita harus banyak baca Quran. Jadi begini, ya, paku. Kita mau menancapkan paku di tembok karena mau membuat gantungan baju misalnya. Pakunya ada, temboknya ada. Lalu kita butuh apa lagi? Kita butuh palu. Kita butuh palu untuk memukulkan paku ke tembok itu. Nah, kalau palunya itu enteng, ya, kita pukul paku dengan palu yang enteng itu, ya nggak masuk-masuk. Paku itu tidak masuk ke dalam tembok itu. Kenapa? Palunya enteng. Coba kalau palunya berat, kita pukulkan, dek, 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 langsung mendelep itu pakunya ke dalam tembok, meskipun tembok itu tembok yang keras. Kenapa? Palunya mantap. Nah, seorang daiyah itu, ya palu itu. Kalau palunya mantap, maka paku tadi bisa sekali pukul langsung masuk dalam tembok itu. Nah, kalau ruhiyah daiyahnya ini mantap, ketika dia berbicara, itu langsung mengena ke hati orang lain. Sehingga mereka itu bisa langsung tergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya apa? Banyak baca Quran. Banyak baca Quran itu membuat ucapan kita berbobot. Termasuk kalau kita biasa membaca Quran dengan baik, mengikuti tajwidnya, mengikuti aturannya, maka nanti dalam berbicara bahasa Indonesia pun kita akan lebih fasih. Lah kok bisa? Kalau kita biasa membaca Quran dengan aturannya itu, kita sudah biasa mengeluarkan kalimat dengan teratur. Oh, ini harus panjang. Oh, ini mahrotnya begini. Ini bertemu, ini hukumnya ini. Terbiasa kita berbicara itu dengan aturan. Nah, maka ketika berbicara dengan bahasa Indonesia pun, kita akan lebih fasih. Lebih pintar kita ngomong dengan bahasa kita. Ketika kita telah terbiasa membaca Quran dengan tartil. Yang terakhir, para sekalian, yang terakhir, bekal kita untuk meningkatkan ruhiyah kita sebagai seorang daiyah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Ahzab ayat yang ke-41. Allah mengatakan apa? Dzikron katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Jadi zikir itu akan terasa manfaatnya kalau banyak dan sering. Allah perintahkan tadi, zikirnya yang banyak. Zikron katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, ya, dzkurullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau zikirnya cuma sedikit, orang munafik pun berzikir. Di surat An-Nisa ya, 142 itu. Allah berfirman tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallah illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Orang munafik ini kalau mereka mau sholat, sholatnya malas.
ingin riya depan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu masih sholat tapi malas. Sholatnya karena riya. Masih zikir tapi zikirnya sedikit. Sedangkan orang beriman itu diperintahkan zikirnya banyak. Zikron katsira. Nah, maka zikir itu baru akan terasa manfaatnya kalau banyak dan sering. Banyak dan sering. Nah, maka zikir itu banyak sekali. Ada zikir yang terikat, ada zikir yang tidak terikat. Ada zikir ba'da sholat, ya. Kita bacalah Hisnul Muslim itu, ya. Panduan zikir dari Quran dan Sunnah itu Hisnul Muslim. Maka hampir-hampir di setiap kehidupan kita ini selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah nanti ada zikirnya, naik motor nanti ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, lepasan baju ada zikirnya, bercermin ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar lagi ada zikirnya, terus, ya. Semuanya itu ada zikirnya. Nah, jadi kalau ini loyalitas kita jelas, ya, akhlak kita baik, sering sholat malam, membaca Quran, banyak zikir, nah maka insya Allah ruhiyah kita itu akan meningkat, ruhiyah kita akan baik, dan itu salah satu yang perlu dipersiapkan untuk menjadi akhwat da'iyah. Jadi ada 5 poin itu. Nah, mudah-mudahan para sekalian hal ini bermanfaat, ya. Waktu saya akan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.